Double A, Triple A, tapi sayangnya kita bukan berbicara tentang baterai. Kita akan ngomongin tentang video game. Satu penyebutan sebuah video game yang sering kita dengar adalah game ini Triple A. Mungkin udah banyak yang tahu bahwa Triple A ini seringkali merujuk pada sebuah game yang biaya pembuatannya besar sekali. Tapi apakah cukup itu doang? Biaya besar dan akhirnya membuat dia disebut sebagai Triple A, atau ada kriteria yang lainnya, termasuk seandainya tentang budget, apakah ada batas atasnya berapa, batas bawahnya ada. Dan kalau semisal ada, berarti apakah ada game yang di atasnya Triple A? Dan untuk game yang di bawah itu, gimana penyebutannya? Apakah game C, game B, game D, E, dan seterusnya? Atau ada kata lain? Siapa yang memulai menggunakan penamaan Double A, Triple A, dan sejenisnya? Kenapa nggak urut aja kayak tadi ya, A, B, C, D, E? Apakah mungkin mereka sungkan kalau nyebut game A dan game C, itu seolah-olah game C ini jauh lebih jelek dibandingin game A. Jadi biar lebih sopan, kalau ada orang nanya, Mas Jun yang mana yang lu maksud? Apakah Mas Jun yang ganteng atau yang ganteng banget? Jangan pakai kata jelek. Yang pasti di awal dulu semuanya adalah video game. Nggak ada embel-embel huruf apapun di belakang ataupun di depannya. Kalau kita mau nyebut sebuah game bagus atau jelek, ya udah tinggal sebut aja gamenya bagus, gamenya jelek, game besar, game kecil gitu ya. Sampai tiba-tiba muncullah istilah Triple A. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai awalnya menggunakan istilah Triple A, tapi sepertinya hampir sama kayak sekarang. Ada orang yang ngomong dan tiba-tiba diikuti banyak orang dan jadi viral gitu ya. Istilah Triple A sendiri diperkirakan pertama dipakai di akhir tahun 90-an, tapi bukan untuk menunjukkan budget pembuatan sebuah game, melainkan hanya untuk meningkatkan perhatian orang terhadap game tertentu yang akan dirilis. Baru pada bulan Juni tahun 2000, istilah Triple A pertama muncul dalam bentuk printed press release, tapi kali ini untuk menunjuk budget pembuatan sebuah game. Tapi istilah Triple A kali ini dipilih sepertinya mengikuti istilah Triple A pada pasar obligasi yang menunjukkan jenis investasi yang paling aman. Salah satu game pertama yang diberi label Triple A adalah Final Fantasy 7 yang dirilis tahun 1997 dengan budget pembuatan sekitar 40-45 juta US dollar saat itu. Nah, kalau penamaan ini adalah berdasarkan budget, kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, budget pembuatan game itu semakin besar. Game yang bagus ya. Nah, apakah berarti akan ada waktunya sebuah game ini bisa kehilangan status Triple A-nya? Soalnya kalau kita bandingin Final Fantasy yang tadi biaya pembuatannya 40-an juta US dollar udah dapat Triple A, bandingin sama Cyberpunk. Dia adalah game Triple A tapi dibuat dengan budget 174 juta US dollar. Belum lagi biaya marketingnya yang lebih besar dari itu. Marvel Spider-Man 2 juga termasuk game Triple A tapi budgetnya lebih dari 300 juta US dollar. Bahkan kalau dihitung dengan inflasi, Final Fantasy 7 itu sekarang sekitar 70-75 juta US dollaran. Masih jauh banget dibandingin Cyberpunk sama Spider-Man 2. Apakah berarti dia udah tidak layak untuk dinyatakan sebagai game Triple A? Ya, karena definisinya sendiri bukan definisi resmi, nggak formal gitu ya. Jadi cuma sekedar omongan aja yang akhirnya dipakai oleh banyak orang. Ya nggak ada kriteria pasti bahwa sebuah game itu bisa dinyatakan sebagai Triple A atau bukan. Dimana ternyata untuk sebuah game bisa disebut sebagai Triple A itu faktornya bukan hanya budget doang. Karena dengan budget besar belum tentu gamenya bisa sukses di pasaran. Dan kalau gamenya nggak laku, nggak bisa juga disebut sebagai game Triple A. Di sini saya nemu definisi dari Tiny Hydra yang membuat tabel kriteria untuk sebuah game. Pertama, budgetnya lebih dari 25 juta US dollar, punya bobot skor 2. Kemudian penilaian game bagus, seperti dapat rate 70 plus di Metacritic, itu punya bobot skor 2 dan seterusnya bisa kamu lihat di tabel itu. Nah, game AAA harus bisa mendapat skor lebih dari 7. Apakah ada game yang berhasil mencapai skor lebih dari 7? Banyak bre. Contohnya nih, The Last of Us 2 yang dapat skor sempurna 10, GTA 5 dapat skor 8, Genshin Impact skornya 8, dan Cyberpunk dapat skor ternyata cuma 7 bre. Jadi di sini poin pentingnya adalah budget doang tidak bisa membuat sebuah game bisa dinyatakan sebagai game AAA. Dia harus juga sukses pada intinya. Nah, seiring berjalannya waktu memang benar budget pembuatan game semakin lama semakin membengkak. Dari yang tahun 97 cuma butuh 40-45 juta udah jadi AAA, terus Cyberpunk butuh 174, terus Spider-Man 2 butuh 300 juta, dan entah berapa lagi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah game gede. Akhirnya muncul sebuah istilah baru. Di atasnya AAA ada lagi Quadruple
E, bre. Jumlah A-nya ada 4. Istilah ini memang baru aja muncul dan dia sebenarnya dibuat untuk menunjuk pada game yang dibuat untuk konsol generasi sekarang, PS5, Xbox Series X, S, dan PC yang generasi baru gitu ya. Tapi sampai hari ini istilah quadruple A ini masih belum pernah saya dengar sebenarnya, karena bahkan Spider-Man 2 aja yang sampai hari ini masih secara resmi eksklusif di PS5 masih disebut sebagai triple A, belum quadruple A. Nah, kalau triple A ada, quadruple A ada, terus gimana dengan game-game yang tidak masuk kategori ini? Apakah ada penamaan lain? Jelas ada. Game double A itu juga ada. Dia istilahnya adalah game nomor 2 setelah triple A, yang berarti setelah ini bakal jadi game nomor 3 gitu ya. Masih menggunakan kriteria yang sama dari Tiny Hydra, tapi game double A hanya perlu mencapai skor 5 atau 6. Contohnya A Plague Tale Innocence, Marvel's Avenger, dan Cities Skyline. Dan yang menarik di sini adalah bukan lagi tentang budgetnya, karena untuk bisa menyandang gelar double A itu budgetnya nggak perlu lebih dari 25 juta US dollar. Budget kecil bisa masuk double A, tapi dengan kriteria lainnya harus juga terpenuhi gitu ya. Cuma sayangnya begitu nyampe ke pasaran, game double A ini memang dilihat sebelah mata kali ya, dianggap sebagai game yang kurang bagus. Contohnya Marvel's Avenger aja deh, dimana gamenya ya dibilang sangat membosankan karena terlalu repetitif, dan waktu saya cobain memang benar sampai akhirnya bangkrut bre. Sekarang gamenya udah nggak bisa dibeli dan terakhir sebelum tutup diobral 50 ribuan. Nah, selanjutnya masih ada kategori game yang lainnya. Salah satunya adalah game indie. Nah, kalau ngomongin game indie ini juga agak susah lagi, karena developer game indie itu ada banyak banget. Ada yang duitnya sedikit, ada yang duitnya banyak. Ada yang gamenya sukses besar, dan ada juga yang gamenya nggak laku sama sekali. Akhirnya untuk kategori game indie sendiri ada namanya lagi bre. Untuk game indie yang sukses biasa disebut dengan nama triple I. Dan Tiny Hydra punya kategori yang sedikit berbeda dibandingkan game A tadi ya. Yang jelas tim pembuatnya nggak lebih dari 50 orang. Budget lebih dari 1 juta US dollar, punya bobot poin 2. Review bagus, bobot poinnya 2, dan seterusnya. Nah, game triple I ini tadi itu seringkali dianggap secara kasta itu malah lebih tinggi daripada game double A. Dimana game double A ini secara budget udah bukan lagi angka 1 juta US dollar, tapi sampai 25 juta US dollar gitu ya. Tapi ternyata secara kualitas game triple I ini memang banyak yang jauh lebih bagus dibandingin game double A. Sampai akhirnya secara kriteria dia jauh lebih berat dibandingin game double A. Bebannya hampir sama seperti triple A, dimana dia harus bisa mengumpulkan skor lebih dari 7. Apakah ada yang bisa? Ternyata banyak bre. Hellblade Senua's Sacrifice, Hades, Stardew Valley, Minecraft, Ori and the Blind Forest, dan masih banyak yang lainnya. Jadi akhirnya dari sekian banyak penamaan, ya nggak terlalu banyak sih, tapi bikin bingung aja kali ya kalau kita nggak ngikutin satu-satu. Ternyata yang memegang peranan penting untuk menunjuk sebuah game itu sukses atau enggak bukan huruf A, B, C, D, E-nya, melainkan kata di depannya. Apakah double, triple, quadruple, atau nanti nggak tahu akan ada apa lagi. Jadi kalau triple A dianggap bagus, ternyata triple I juga bagus. Kastanya lebih bagus daripada double A. Tapi tentu saja masih ada banyak sekali game di luar sana yang tidak masuk ke dalam kriteria game-game yang sudah kita sebutin tadi. Dan memang benar ada penamaan lain lagi yang jarang sekali disebut, dan seandainya pun disebut lebih ke arah ngolok kali. Bukan ngolok sih, tapi memang penilaian dari masing-masing orang memang nyebutnya begitu. Jadi ada game yang disebut sebagai game kelas B, game kelas C. Sama seperti film yang juga punya penamaan film kelas B, kelas C, dan kelas A, di mana penyebutan A, B, C, D, E ini adalah murni tentang kualitasnya. Tapi sekali lagi, sistem penamaan ini bukanlah sistem yang resmi. Tidak ada definisi yang sah gitu ya, secara formal disahkan untuk semua orang, nggak ada. Ini hanya sekedar penamaan yang dibuat entah oleh siapa dan tiba-tiba diaminkan oleh banyak orang. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada sistem penamaan yang berbeda lagi, kriteria yang berbeda lagi, dan seterusnya. Soalnya nggak mungkin dong sekarang A-nya ada 2, 3, 4, masa mau dibikin jumlah A-nya ada 5, 6, 7, dan seterusnya. Kebanyakan kali bre. Jadi mungkin kedepannya akan ada sistem pengelompokan game yang bukan lagi pakai huruf A. Seperti apa? Nggak ada yang tahu.